Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang 11 Oktober 2022. Baik jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Kami bersyukur di pagi yang indah yang Tuhan sediakan ini, atas kasih kemurahan pertolongan pimpinan dan kemurahan Tuhan yang kami sudah alami sepanjang malam. Bahkan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh sehat keberkatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami hendak membaca dan merefleksikan akan firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan kedurhakaan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami bersama Dikau Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami dan firman. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahagian kita pada program Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang ini, itu disediakan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan yang saya akan baca adalah ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, topik yang diberikan bagi kita yaitu kuat. Yanna lambasa toraya di kobatta, Pak Dinduka di kuah mawatang. Kalau dalam hal kuat, ada orang kuat secara jasmani, ada orang kuat karena merasa materialnya mapan. Dan dalam pembacaan kita ini, dia mengarahkan kita kepada kuat dalam hal iman. Kaitannya dengan kekuatan dan keteguhan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus yang sedang mengalami gangguan dari orang-orang yang membenci firman Tuhan. Melalui surat ini Paulus berusaha menguatkan sekaligus mengingatkan mereka bahwa menghadapi tantangan dan cobaan dalam segala macam tipu muslihat iblis harus dihadapi dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu umat harus berdiri tegap, berkasutkan kerelaan, berbaju seragam keadilan untuk memberitakan firman. Perlengkapan ini sangat penting karena Paulus menyadari bahwa perjuangan sangat berat. Karena yang kita lawan adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat penghulu-penghulu dunia. Dan oleh sebab itu, maka perlunya kita kuat, yaitu kuat dalam memberitakan firman Tuhan dan menerima ketopong keselamatan dan roh, yaitu firman Allah. Jemaat kekasih Tuhan, soal kuat di dalam iman tidak gampang. Hanya dengan dekat kepada Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita bisa kuat. Di luar itu tidak ada. Dan oleh sebab itu, carilah Tuhan
maka kamu akan kuat. Seperti yang disebutkan di dalam Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Demikian pun dalam Amos pasal 5 ayat 4. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di dalam berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam memberitakan firman Tuhan, banyak hal menjadi pengalaman iman kita bersama, tidak usah yang terlalu jauh. Ada yang baru-baru ini tentang corona. Bahkan kita sudah takut untuk datang ke rumah-rumah, menyampaikan surat saja kita sudah takut. Terkadang kita mau ini tapi ada aturan. Hal yang lain juga yang bisa melemahkan dalam kekuatan kita karena dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kemalasan. Dan masih banyak. Dan karena itu adalah orang yang sudah dipilih dan dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menyampaikan berita, kabar gembira tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Marilah membawa diri senantiasa ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan akan menguatkan kita. Bersama Tuhan kita akan dikuatkan. Roh Kudus menolong kita untuk memberitakan firman kebenarannya. Amin. Kita akan satu di dalam doa pagi di saat ini. Mari kita berdoa bersama buat saudara-saudara kita yang mungkin ada di dalam kedukaan, berita duka cita, dan di dalam sukacita karena berulang tahun pernikahan atau keberhasilan. Dan untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Tuhan sediakan bagi kami ada bersama dengan Dikau untuk boleh melihat firman kebenaran-Mu, membaca dan merefleksikannya. Tetapi tidak gampang Tuhan untuk kami akan kuat. Karena hanya karena kasih karunia daripada-Mu. Pertolongan, pimpinan, dan kekuatan daripada-Mu saja. Sehingga kami bisa dimampukan untuk boleh memberitakan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, sehingga semua itu kami boleh lakukan menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Ya Tuhan Yesus, di saat ini pula, dalam doa pagi ini kami bersama-sama berdoa, buat kami segenap jemaat-Mu yang mungkin ada di dalam duka cita. Duka cita yang karena ditinggalkan oleh yang dikasihani. Duka cita karena pergumulan kehidupan yang amat mereka rasakan. Engkau adalah kekuatan kami, penghibur kami. Kiranya Engkau, Yesus, adalah kekuatan dan penghiburan sejati hadir dalam setiap mata rumah tangga kehidupan dan permasalahan kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan Yesus, demikian yang bersukacita, yang karena pertambahan usia pernikahan, yang karena keberhasilan, kami bersama-sama mengangkat syukur dan pujian ke hadapan hadirat-Mu, bahwa semua itu terjadi hanya oleh karena kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Sehingga layak kami di saat ini bersyukur bersama-sama. Dan kiranya Tuhan lawat di dalam keberadaannya masing-masing. Biarlah perkara iman Tuhan nyatakan, yaitu perkara sukacita. Dan mereka merasakan bahwa semua itu karena Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami membawa diri dan kehidupan kami, tuntun dan berkati kami, kuatkan kami menjadi saksi-Mu untuk menyampaikan berita sukacita. Inilah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Demikian doa pagi kita di pagi ini. Tuhan Yesus menolong kita dan menguatkan kita, memampukan dalam menjalani kehidupan yang Dia sediakan bagi kita sekalian. Selamat pagi, Shalom.